Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 123 mencari masalah. Alasan mengapa Lucy Sen bekerja sama dengan perusahaan pialang ini adalah karena perusahaan pialang ini dan media Sengding adalah musuh bebuyutan. Namun, dia tidak menyangka perusahaan mereka akan sangat tidak tahu malu. Mereka mengambil uang dari media Sengding tanpa malu, dan menjualnya langsung ke media Sengding. Amanda Mu juga sedikit kejutan. Masih ada hal seperti itu. Aku sekarang ingin membunuh James Gu. Tolong bantu aku memegang pisaunya. Ekspresi wajah Lucy Sen sangat ganas, dia berkata sambil mengendarai mobil. Amanda Mu. Jika Lucy Sen sedang marah besar, ia suka bicara sembarangan. Namun, dia menyadari arah mobil ternyata memang mengarah ke media Sengding. Amanda Mu menoleh dan menatapnya, dia menyadari bahwa dia masih sangat marah. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke media Sengding? Iya. Lucy Sen tersenyum, senyumannya seperti penjahat wanita di film. Tidak bisakah kamu mengobrol dengan baik jika ada masalah? Aku memang ingin pergi mencarinya dan berbicara dengannya. Penampilan Lucy Sen tidak tampak seperti ingin mencari James Gu untuk mengobrol dengan baik-baik, itu jelas terlihat seperti ingin pergi berkelahi. Amanda Mu akhirnya gagal menghentikan Lucy Sen. Lucy Sen memarkir mobil dengan baik, keluar dari mobil dan membanting pintu dengan keras, lalu dia berjalan menuju media Sengding. Namun, sebelum dia masuk, dia dihentikan oleh penjaga keamanan. Maaf Nona, siapa yang kamu cari? Untuk apa kamu mempedulikan siapa yang ingin aku cari? Lucy Sen sedang sangat marah. Dia mendorong petugas keamanan dan ingin berjalan masuk. Pada saat ini, penjaga keamanan di samping tiba-tiba datang. Ia melihat Lucy Sen sejenak, lalu melihat ponselnya lagi. Maaf, Nona, kamu tidak boleh masuk. Lucy Sen mengangkat alisnya. Tidak membiarkanku masuk. Amanda Mu memiliki firasat buruk. Dulunya Lucy Sen adalah preman sekolah. Berkelahi adalah keahliannya, dia sekarang ini benar-benar ingin berkelahi. Dia bergegas menarik Lucy Sen dan berkata, "Ini di perusahaan, jangan sembarangan bertindak." Lucy Sen sangat jelas marah sampai tidak memikirkan apa-apa lagi, dia mengangkat lengan bajunya dan tidak peduli dengan penampilannya. Pokoknya, aku sekarang sudah menjadi artis kontrak media Sengding. Bahkan jika aku berkelahi di sini, akhirnya bukannya Sengding masih akan menurutiku. Amanda Mu merasakan itu memang masuk akal. Selain itu, tindakan James Gu memang sedikit salah. Jadi, dia berhenti menghalangi Lucy Sen. Kemampuan Lucy Sen sangat bagus, segera para pengawal langsung terjatuh ke bawah. Sebaliknya, Amanda Mu yang berdiri di samping, bisa melihatnya dengan jelas bahwa para penjaga keamanan itu mengalah kepada Lucy Sen, seolah-olah takut melukainya. Lucy Sen menepuk tangannya, terlihat ekspresi bangga di wajahnya. Apakah sekarang kamu akan membiarkanku menemui James Gu atau tidak? Mereka hari ini tidak akan membiarkanmu bertemu dengan James Gu. Amanda Mu mengambil ponsel dari bawah dan menyerahkannya ke Lucy Sen. Layar ponsel menunjukkan obrolan grup di WeChat. Ada foto Lucy Sen di sana, masih tertulis sebuah kalimat. Atasan menyebutkan, hari ini wanita ini akan datang untuk mencari Direktur Gu, tetapi bagaimanapun tidak boleh membiarkannya naik, namun tidak boleh melukainya. Tidak diragukan lagi, perintah ini pasti dikeluarkan oleh James Gu. James Gu membeli Lucy Sen dari perusahaan pialang sebelumnya. Ia pasti sudah menduga bahwa Lucy Sen akan datang mencarinya, jadi dia dengan pintarnya memberikan perintah ini terlebih dahulu. Amanda Mu tahu bahwa sebagai teman yang baik, sekarang dia seharusnya membantu Lucy Sen memarahi James Gu.
Namun, tidak tahu kenapa dia merasa ingin tertawa. Lucy Sen memarahinya dengan galak. Pecundang. Lalu dia menarik Amanda Mu dan pergi. Di lorong, Amanda Mu berkata, James Gu mengenalmu dengan baik. Lucy Sen berkata dengan kesal. Dia pernah memberiku air seni ketika aku masih kecil. Bisakah dia tidak memahamiku? Petik 2. Itu berarti dia sangat memahamimu, ujar Amanda Mu sambil tersenyum. Untungnya, hanya ketika berbicara dengannya, Lucy Sen baru begitu blak-blakan. Kami tinggal di kompleks yang sama ketika kami masih kecil. Hubungan antara kedua keluarga kami juga cukup baik, tetapi kemudian terjadi beberapa hal. Ekspresi Lucy Sen menjadi muram, dan dia tidak berbicara lagi. Amanda Mu juga tidak banyak bertanya, dia tidak memiliki hobi mencari tahu privasi orang lain. Lucy Sen terlihat sangat riang dan tidak suka menyembunyikan masalah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak pernah mengatakan tentang James Gu kepada Amanda Mu, mungkin karena itu terlalu berat, jadi dia sulit mengatakannya. Lucy Sen mengantar Amanda Mu ke sebuah bar. Bar ini juga dibuka oleh orang dari industri hiburan. Sebagian besar tamu yang datang ke sini adalah bintang artis, kerahasiaannya dijaga dengan sangat baik. Lucy Sen membooking sebuah ruangan, dan minum dengan Amanda Mu sambil memarahi James Gu. Kemampuan Amanda Mu minum bir dilatih oleh Lucy Sen, kemampuan mereka minum hampir sama. Tetapi karena dia tahu suasana hati Lucy Sen sedang tidak baik dan dia pasti akan minum dengan sangat banyak. Jadi dia hanya minum sedikit, dan tetap terjaga karena dia ingin mengantarkan Lucy Sen pulang nanti. Setelah mereka minum sampai setengah, pintu ruangan tiba-tiba dibuka. Seorang wanita berpakaian indah berdiri di pintu ruangan, matanya tertuju pada Lucy Sen. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Ternyata benar Lucy Sen, aku sebelumnya mendengar ada orang yang mengatakan dia melihatmu. Aku masih tidak percaya, tidak disangka ternyata benar kamu. Wanita itu berbicara sambil berjalan menuju Amanda Mu dan Lucy Sen. Begitu dia berjalan mendekat, Amanda Mu merasa bahwa wanita ini tampak akrab. Dia pikir Lucy Sen mengenalnya, jadi dia mendorong-dorong pundak Lucy Sen. Lucy Sen pada saat ini sudah setengah mabuk, dia menyipitkan matanya dan melihat ke wanita itu, beberapa waktu kemudian dia baru menyebutkan dua kata. Siapa kamu? Wanita itu tampaknya tidak menyangka Lucy Sen tidak mengenalnya, wajahnya menjadi muram dan berkata dengan kesal. Aku Desi Luo. Desi Luo. Amanda Mu mengingatnya, dia sering melihat nama itu di Hot Search, di feed berita hiburan di browser, dia juga sering melihat Desi Luo. Bintang yang sedang hot baru-baru ini. Namun, perbedaan antara orang asli dan foto cukup besar. Lucy Sen berpikir sejenak, sepertinya akhirnya dia mengingat ada orang dengan nama itu, dia mengangguk. Oh, maaf, makeupmu hari ini terlalu tebal, aku jadi tidak mengenalimu. Ekspresi Desi Luo terlihat sedikit lebih baik. Pada saat berikutnya, Lucy Sen mengatakan satu kalimat. Kamu tidak sama dengan yang aku lihat waktu itu, apakah kamu memotong tulang rahangmu? Ketika Desi Luo mendengar perkataannya, dia menyentuh wajahnya dengan syok, tatapan matanya galak seolah ingin menggigit Lucy Sen. Amanda Mu menyadari bahwa Desi Luo datang dengan niat tidak baik, dia melangkah maju dan memblokir di depan Lucy Sen. Maaf, dia sudah minum terlalu banyak. Desi Luo menyipitkan matanya dan menatapnya. Siapa kamu? Begitu Amanda Mu hendak berbicara, tiba-tiba sekelompok orang masuk dari pintu. Kak Desi, ternyata kamu di sini, kami mencarimu kemana-mana. Desi Luo menoleh dan tersenyum dengan manis. Coba kalian tebak siapa yang aku temui. Sekelompok orang itu masuk, seorang pria yang berada di depan berkata dengan aneh. Yo, bukankah ini Lucy Sen? Amanda Mu sedikit mengernyit,
Desi Luo ini jelas datang untuk mencari masalah. Kita semua adalah teman. Duduk dan minum bersama kamu tidak keberatan bukan, Lucy Sen? Desi Luo menatap Lucy Sen dengan senyuman yang bahagia, tanpa menyembunyikan keinginan balas dendamnya. Lucy Sen pernah merebut perannya. Peran yang didapatkan olehnya dengan susah payah dengan mengandalkan atasan, direbut oleh Lucy Sen begitu saja. Bersambung.